Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali. Saya percaya kita semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik buat hidup kita. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan yang mengawali dan yang membuat acara ini lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat perlindungan, buat berkat yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu. Dan Tuhan, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami juga untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami, iman kami Tuhan dikuatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama orang percaya kita katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari katakan bersama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami, buat ketenangan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Shalom saudara, kita berjumpa kembali pada hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena diizinkan menyampaikan firman Tuhan, dan berterima kasih kepada Pak Yakob Ciar dari Gembala Sidang untuk kesempatan yang diberikan. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, dan saat ini sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati kami semua yang hadir, berkati pikiran kami tertuju pada firman-Mu, jamah hati kami terbuka bagi firman-Mu, lawat roh kami Tuhan, agar peka pada kehendak Tuhan, dan kami yakin Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang berharap percaya kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami siap terima, kami siap alami, kami siap dengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa, kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan, judulnya memaknai kenaikan Yesus. Judulnya memaknai kenaikan Yesus. Di mana-mana gereja saat ini sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya mengucap syukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang naik ke surga. Ini menunjukkan bahwa misi paket keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus digenapinya dari sejak dia lahir, sejak dia hidup, dia berkarya, lalu ditangkap, disalibkan, lalu dia dikuburkan, dan pada yang ketiga dia bangkit, dan setelah dia bangkit kurang lebih 40 hari menampakkan diri, dan dia naik ke surga. Dan ini menjadi kekuatan buat kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Saat ini saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana kita memaknai kenaikan Tuhan. Saya baca pertama dari Matius 28 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan katakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Pertama-tama saya pahami bagaimana kita maknai kenaikan Tuhan. Pertama, maknailah kenaikan Tuhan sebagai momen di mana kita menjadi pelaku untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Menjadi pelaku untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Setting daripada Matius 28, 18, 19 ini adalah cerita bagaimana Tuhan setelah dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri beberapa kali dengan para murid-murid, dan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan-pesan kepada mereka. Dia berkata demikian, Bapak Ibu, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi," dikatakan. "Dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Pertama, dalam ayat 18, ya, ini menunjukkan siapa diri atau pribadi Yesus. Dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia mendeklarasikan bahwa segala kuasa ada di tangannya, baik kuasa di sorga maupun kuasa di bumi. Berbicara mengenai kuasa yang dimiliki Tuhan, bisa kita pelajari dan bisa kita amati dari kitab Injil-Injil. Bagaimana ketika Yesus melayani banyak jiwa pada masa itu, dia menyembuhkan orang sakit, dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia mencelikan mata yang buta, dia membuka telinga yang tuli, bahkan dikatakan dia melepaskan orang dari ikatan kuasa gelap, dia menyembuhkan penyakit kusta, merupakan penyakit mematikan pada masa itu, lalu dia membangkitkan orang mati, dia memberikan perkara-perkara ajaib kepada manusia, dia berjalan di atas air, dia mengubah air menjadi anggur, dia meredakan angin badai, dia mempresentasikan mengenai kuasa yang besar pada dirinya, dan semua bisa dikerjakan ya Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan saudara, Tuhan saya, itu Tuhan yang berkuasa di bumi ini. Dan saya mau katakan, kuasa yang dialami oleh para murid-murid itu bisa dialami oleh saudara karena dia pribadi yang berkuasa. Jadi kalau saudara punya masalah dengan kelemahan fisik, kalau saudara berdoa kepadanya, kuasanya masih nyata untuk menyembuhkan saudara. Kalau saudara punya kelemahan dalam keterbatasan, dalam keterikatan, dan kalau saudara berdoa kepada Tuhan, saudara minta kepada Dia bisa melepaskan Anda dari keterikatan. Kalau Anda merasa diganggu oleh roh-roh jahat, oleh penguasa-penguasa dunia, oleh orang-orang kuat, dan saudara minta
agar Tuhan membela saudara backup, saudara minta pada dia, maka tidak ada kuasa yang bisa mengganggu saudara dengan kuat kuasanya. Nah, kalau saudara pun ada pada kondisi-kondisi terminal di mana saudara sepertinya tidak mendapatkan jawaban pasti, mungkin dari tim medis, dari orang lain, saya percaya yang mati saja dibangkitkan oleh Tuhan. Itu menunjukkan saudara punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat. Dan dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bagaimana berbicara mengenai kuasa di sorga? Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa tidak ada yang berkuasa di sorga selain Yesus. Malaikat tunduk kepada dia. Segala sesuatu yang terjadi di sorga diputuskan oleh dia, dikendalikan oleh dia. Ia diperintah oleh dia. Dia raja di atas segala raja. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa. Saudara bersyukur karena punya Tuhan yang berkuasa. Dan pribadi yang berkuasa ini menunjukkan diri kepada klimaksnya, di mana dia bangkit dari kematian, di mana kematian tidak bisa menahan dia, kematian tidak bisa menghalangi dia, kematian tidak bisa mengalahkan dia, dan dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia katakan, deklarasinya pada murid-murid, segala kuasa di bumi dan surga ada padaku. Dan setelah dia mengatakan demikian, dia berikan mandat kepada mereka, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan naik ke surga, sebelum dia berpisah kepada murid-murid, dia berikan mandat kepada murid-murid bahwa para murid-murid harus menjadikan banyak bangsa murid Tuhan, membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi event kenaikan Tuhan Yesus menjadi pengingat buat kita bahwa sebagaimana Tuhan berikan mandat kepada murid-murid, berikan mandat kepada rasul, berikan mandat kepada orang-orang percaya, mandat yang sama harus kita kerjakan. Perhatikan Bapak Ibu, luar biasa cerita ini. Mengapa Tuhan berikan mandat kepada para murid-murid? Karena kalau murid-murid menerima mandat itu, maka pekerjaan Tuhan akan semakin cepat menyebar. Bagaimana kalau mandat itu hanya dimiliki Yesus? Saudara perhatikan ketika Yesus di muka bumi, dia melayani sendiri. Dia hanya bisa menjangkau kota, daerah, desa hanya sendiri. Dan hanya sekelompok orang yang bisa dijangkau dengan Yesus sendiri. Namun ketika perintah itu diberikan kepada murid-murid, maka semua murid-murid punya hak yang sama, punya tanggung jawab yang sama untuk memberitakan mengenai kabar baik. Siapa saja bisa menceritakannya, siapa saja bisa melakukannya. Maka pelan namun pasti kekristenan mulai tersebar, mulai menjangkau banyak jiwa. Dari murid-murid punya murid, murid-murid punya murid. Demikian generasi demi generasi mengabarkan kabar baik, melanjutkan mandat Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, untuk Indonesia itu kekristenan itu datang lewat orang-orang Eropa seperti Portugis, juga Belanda, Amerika, dan yang lain-lain. Dan karena mereka itu mendapatkan mandat, mereka datang ke Indonesia, menyampaikan mandat kepada orang Indonesia. Mungkin kakek buyut kita percaya karena itu, kakek kita percaya, orang tua kita percaya, dan sampai kepada kita. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, karena keluarga kita ada orang tua, kakek-kakek buyut kita, itu karena mereka berhasil dijangkau oleh orang-orang yang melakukan atau melaksanakan mandat Tuhan, menjangkau banyak jiwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat peristiwa kenaikan Yesus, kita diingatkan kembali untuk kita menjalankan mandat Tuhan, menjangkau jiwa bagi Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk coba lihat bagaimana kondisi keluargamu saat ini, bagaimana lingkungan, bagaimana kerabat. Adakah di antara mereka yang belum pernah mendengar berita tentang Tuhan Yesus? Adakah di antara mereka yang belum percaya pada Tuhan? Saya mau himbau saudara untuk mulai sekarang berdoa buat mereka. Ya, saudara doakan mereka, dan ketika ada di tengah-tengah mereka, saudara menjadi berkat buat mereka, saudara menjadi saksi buat mereka. Dan saya percaya kalau kita sudah berdoa, kita sudah persiapkan diri, dan kita rindu, pasti Tuhan buka jalan sehingga kita bisa menyaksikan kabar baik, dan banyak keluarga kita juga nanti bisa percaya kepada Tuhan. Ada seorang teman saya Bapak Ibu, dia percaya sama Tuhan dan keluarganya belum percaya sama Tuhan. Dan ketika dia tahu dia harus menjangkau banyak jiwa, pertama-tama dia harus jangkau keluarganya. Dan dia berdoa. Berapa tahun kemudian dia menangkan adiknya, dia menangkan kakaknya, dan kemudian pelantai pasti berapa tahun kemudian dia menangkan ibunya percaya pada Tuhan. Lalu kurang lebih 20 tahun kemudian dia menangkan papanya. Proses yang panjang. Tapi dia bersyukur karena apa? Dia telah menjadi saksi dan telah menjadi berkat, dan akhirnya keluarganya
percaya pada Tuhan, karena dia tahu dia harus menjalankan mandat Yesus untuk menjangkau banyak jiwa. Setiap kali saudara merayakan hari kenaikan Tuhan, ingatlah pesannya. Saudara harus ingat, saudara harus menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan menjangkau banyak jiwa. Yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 33 dikatakan demikian. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Yang kedua, bagaimana saudara memaknai kenaikan Tuhan? Kenaikannya itu adalah momen di mana tercurahnya Roh Kudus dan gereja lahir. Momen di mana tercurahnya Roh Kudus dan gereja lahir. Ketika Yesus telah menampakkan diri beberapa kali kepada murid-murid, dia mengatakan kepada mereka, tunggu di Galilea, dikatakan. Tunggu di Galilea, katanya. Maka nanti aku akan minta kepada Bapa, akan berikan kepadamu Roh penolong, Roh penghibur. Dan benar, para murid-murid ke Galilea, mereka berdoa. Dan pada Kisah Rasul pasal yang kedua, kita katakan Roh Kudus lawat mereka, Bapak Ibu. Roh Kudus memenuhi mereka dan Roh Kudus bermanifestasi sehingga para murid-murid pada masa itu mereka berbahasa roh. Ya, mereka berbahasa roh, dan banyak orang-orang seluruh dunia menyaksikan. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa dunia lainnya dan intinya memuliakan Allah. Tapi ada juga yang menghina. Mereka dikatakan sebagai orang yang mabuk oleh anggur. Namun Petrus tegur orang banyak, katakan, tidak, ini masih pagi, jam 9 pagi. Mereka ini adalah penggenapan Nabi Yoel, katanya, di mana Rohku akan diberikan kepada hambamu laki-laki, kepada anakmu laki-laki, kepada anakmu perempuan, kepada hamba perempuan, kepada umatku. Dan itu digenapi oleh para rasul-rasul, di mana Roh Kudus memenuhi mereka. Perkara-perkara ajaib terjadi, Bapak Ibu. Namun saya tidak hanya fokus kepada kepenuhan Roh Kudus. Alkitab katakan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka gereja lahir. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, gereja lahir. Dan perhatikanlah, ketika gereja lahir, Bapak Ibu, umat Tuhan itu luar biasa. Pertama, mereka punya komitmen kerinduan untuk belajar firman Tuhan lewat rasul-rasul. Tiap-tiap hari mereka datang berkumpul, belajar, berdoa, beribadah pada Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dilawat Roh Kudus punya kerinduan untuk tetap suka beribadah, suka belajar firman Tuhan, suka dengarkan sabda Tuhan. Jadi kalau ada orang merasa dipenuhi roh namun tidak suka beribadah, mungkin roh yang salah, bukan roh yang tepat. Kalau ada orang yang dipenuhi roh tapi tidak suka dengar firman Tuhan, mungkin rohnya perlu dianalisa kembali. Bukan hanya itu, Alkitab katakan, lalu dikatakan mereka berbagi satu sama lain. Ada di antara mereka yang menjual tanah, menjual rumah mereka, berbagi kepada yang berkekurangan, Alkitab katakan. Jadi kalau orang dipenuhi roh pada masa itu, gereja mula-mula, mereka penuh dengan kemurahan hati, menolong yang lemah. Saya mau katakan buat saudara saat ini, kalau saudara adalah gereja yang dipenuhi roh, saudara pribadi dipenuhi roh, coba cek murah hati nggak saudara? Suka menolong nggak saudara? Suka bantu nggak saudara? Kalau kita dipenuhi roh namun tidak suka bantu, tidak suka nolong, saya rasa itu bukan roh yang tepat, atau mungkin respon kita yang kurang tepat. Dan dikatakan selanjutnya mereka disukai banyak orang. Alkitab katakan mereka disukai banyak orang, dan semakin hari Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka. Bapak Ibu, ketika mereka penuh dengan roh, perkara-perkara ajaib terjadi, perkara-perkara supranatural terjadi, Bapak Ibu. Lalu dikatakan mereka komitmen beribadah bersama, belajar firman Tuhan bersama. Lalu mereka berbagi satu sama lain dengan murah hati. Lalu dikatakan mereka disukai banyak orang. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu merupakan momen di mana Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir, dan gereja begitu berdampak, Bapak Ibu. Kita diingatkan kembali lewat kenaikan Yesus bahwa Roh Kudus dicurahkan. Dan gereja Pentakosta modern itu adalah gereja yang lahir dari kegerakan Pentakosta. Itu kalau nggak salah saya tahun 1900-an dikatakan. Ketika Roh Kudus dilawat di Los Angeles, Azusa Street, dikatakan banyak hamba Tuhan dipenuhi roh. Ada tokoh-tokoh di situ ya, ada William J. Seymour, ada Charles Parham, macam-macam di situ, dan mereka beribadah tiap hari. Mulai banyak orang seluruh dunia datang ibadah, jutaan orang datang di seluruh dunia katanya, lalu membawa apinya, mereka kembali ke negara mereka masing-masing, dan terjadilah kegerakan Roh Kudus, dan gereja-gereja Pentakosta mulai lahir pada saat itu, Bapak Ibu. Dan saya percaya gereja GSJA juga lahir dari kegerakan itu. Kita gereja GSJA adalah gereja yang lahir dari kegerakan Roh Kudus. Dan saya berdoa buat saudara,
pada masa-masa merayakan hari kenaikan nanti saudara masuk doa Pentakosta, berdoalah saudara agar saudara dipenuhi Roh Kudus, dilawat Roh Kudus. Dan kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, maka saya percaya akan ada antusiasme kepada Tuhan, akan ada perkara-perkara ajaib daripada Tuhan, akan ada semangat untuk melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, akan ada kemurahan hati yang berlimpah, dan saudara akan disenangi banyak orang, dan banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Jadi saya berdoa buat saudara, masa-masa kenaikan ini saudara minta Roh Kudus penuhi saudara, agar Roh Kudus lawat saudara, jamah saudara, pulihkan saudara, penuhi saudara, dan pakai saudara untuk kemuliaannya. Yang ketiga, memaknai daripada kenaikan Tuhan dalam Efesus 4 ayat 10 dikatakan, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Yang pertama, memaknai kenaikan Tuhan dengan kenaikan Tuhan, Bapak Ibu ya. Dengan kenaikan Tuhan, maka kita diingatkan ya, maka kita diingatkan bahwa kita harus melanjutkan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua, dengan kenaikan Tuhan kita diingatkan kembali, maka Roh Kudus curahkan, gereja lahir, maka perkara-perkara ajaib terjadi. Itu mendorong orang percaya memanifestasikan perbuatan Roh Kudus dan menjangkau banyak jiwa, jadi berkat buat banyak orang. Yang ketiga, kenaikannya membuat kita sadar bahwa ketika Tuhan naik, Dia kembali menjadi pribadi yang sungguhnya, yaitu Allah sendiri. Dia memenuhkan segala sesuatu. Maka itu akan berdampak buat pemahaman kita bahwa dengan Tuhan Yesus naik ke surga, Dia kembali menjadi Allah dan Dia ada di mana-mana. Dia dikatakan memenuhkan segala sesuatu. Memenuhkan segala sesuatu dalam sebuah pelajaran Alkitab itu ada istilah sifat Allah mengenai Allah Maha Hadir, omnipresence dikatakan. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ketika Yesus sebagai manusia, Dia tidak bisa hadir di semua tempat pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau Dia ada di Betania, Dia cuma ada di Betania. Kalau Dia ada di Nazaret, Dia cuma ada di Nazaret. Kalau ada Dia di Tiberias, hanya ada di Tiberias. Kalau ada di Yerusalem, hanya ada pada satu tempat, pada satu waktu. Tidak ada pada satu tempat, pada semua tempat, pada semua waktu. Tidak ada, karena terbatas oleh tubuh fisik. Tapi ketika Dia menjadi pribadi Allah, maka Dia kembali kepada hakikat sesungguhnya. Alkitab katakan Dia memenuhkan segala sesuatu. Ya, Dia ada di mana saja, Dia ada di mana saja. Dan itu berkat buat kita, Bapak Ibu. Itu berarti bahwa Tuhan ada di mana saja. Nah, di Indonesia Dia ada, di Amerika Dia ada, di Israel Dia ada, di Belanda Dia ada, di Portugis Dia ada, di Papua Nugini Dia ada. Selama orang percaya beribadah kepadanya, Dia bisa ada serempak di semua tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Saya mau tarik kebenaran ini berkaitan dengan ibadah online. Bapak Ibu, saya yakin juga, meskipun karena COVID kita nggak bisa kebaktian tatap muka, nah kita harus kebaktian baik online. Saudara ada di rumah mungkin, saudara ada di toko mungkin, saudara ada di kendaraan. Kalau saudara percaya ini, ketika Tuhan memenuhkan segala sesuatu, ketika saudara ibadah online, saudara di rumah, Dia ada, yakin dengan percaya. Ketika saudara ibadah online, saudara ada di mobil, Dia ada di situ. Ketika saudara ada ibadah online, saudara mungkin dalam kendaraan, Dia ada di situ. Asal Anda percaya. Asal Anda percaya, Dia ada di mana Anda berada. Yang penting bagaimana kita mempercayai, menyikapinya. Yakinkah saudara sementara saudara ibadah online di rumah, saudara yakin Dia ada di rumahmu? Yakinkah saudara ketika saudara ibadah online, saudara di kendaraan, saudara yakin Dia ada di kendaraanmu? Yakinkah saudara ketika saudara ibadah online, saudara di kantor, Dia ada di kantormu? Alkitab katakan Dia memenuhkan segala sesuatu. Oleh sebab itu kita jangan khawatir Bapak Ibu, dimanapun Tuhan ada. Memang kita berdoa agar COVID ini berlalu dan kita bisa berkumpul kembali menikmati hadirat Tuhan. Namun kalau ini masih berjalan terus, kita jangan kecewa, karena apapun kondisi ibadah kita, apapun media yang kita pakai, apabila kita sungguh-sungguh berdoa, percaya bahwa Dia ada dan hadir di mana kita beribadah, maka Dia ada bersama dengan kita. Dan saya yakin kalau Dia ada bersama dengan kita, maka kita bisa mengalami Dia, merasakan Dia, mendapatkan jawaban pertolongan, bahkan perkara-perkara yang luar biasa. Dan saya yakin Tuhan berkati kita semua. Jadi maknailah Bapak Ibu, maknailah kenaikan Tuhan. Pertama, ketika Tuhan naik, itu adalah momen di mana saudara diingatkan kembali melanjutkan tongkat estafet pekerjaan Tuhan di muka bumi.
Yang kedua, ketika Tuhan naik, maka Roh Kudus tercurah, gereja lahir, maka perkara-perkara ajaib terjadi, dan gereja menjadi berdampak buat dunia. Yang ketiga, ketika Yesus naik ke surga, dia kembali kepada pribadi. Sesungguhnya Allah sendiri, dia memenuhi segala sesuatu. Dia ada di segala sesuatu tempat. Dimanapun saudara ibadah kepada dia, saudara yakin dia ada di tempat di mana saudara ada, maka Tuhan akan menjamah saudaranya. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman, dan biarlah kita mau tutup ibadah ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyatukan hati kita dalam ibadah online pada pagi ini. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati. Bapa, hamba berdoa Engkau memberkati Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagiannya. Engkau memberkati juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau lah yang sangat memberkati kami dan Engkau yang akan menolong ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagiannya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau memberkati Tuhan, kami semua yang ada di rumah, kami boleh tetap bergairah, kami boleh tetap semangat, dan kami mau terus berdoa buat bangsa ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh bebaskan bangsa ini dari virus corona, dan biar Engkau juga tolong buat daerah Kebon Jahe Tuhan, Engkau bebaskan dari zona merah, sehingga semuanya Tuhan boleh Tuhan tolong, kami boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan di gereja. Tuhan tolong kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari sama-sama kita katakan amin.